Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Baik. Dahsyat. Luar biasa. Saya percaya meskipun saat sampai hari ini kita belum bisa bertemu face to face, tapi saya percaya Tuhan senantiasa memberkati kita dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami semua masih boleh beribadah sekalipun itu online Tuhan. Tapi kami bersyukur atas berkat-Mu yang tidak pernah habis, atas kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami pada hari ini. Engkau berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sekarang Tuhan kami siap untuk memulai ibadah kami hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat suara kita bagi Tuhan kita. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh datang beribadah Tuhan meskipun secara online. Kami percaya Tuhan di dalam kondisi apapun Engkau hadir Tuhan dan memberkati ibadah kami. Mari Bapa, Engkau memberkati kami semuanya, baik hamba-Mu mengurapi secara khusus maupun seluruh rekan-rekan kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Kau yang menjamah, memberkati, sehingga firman yang Hamba-Mu taburkan hari ini tidak terbuang sia-sia. Ada berkat yang kami dapatkan pagi hari ini, dan bila Tuhan Kau juga memberkati setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami menyerahkan pemberitaan firman dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan kiranya memenuhi setiap hati kita semuanya. Saudara, tema pada bulan ini adalah tentang ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketekunan ini mengandung arti keunggulan, rajin, ulet, pantang menyerah. Dan saudara, orang-orang yang tekun itu biasanya dia akan menjadi orang-orang yang tahan banting atau tahan uji ketika dia menghadapi tantangan atau persoalan dalam kehidupannya. Dan hari ini kita akan belajar ya dari salah orang tokoh dari sekian banyak tokoh yang ada di Alkitab yang hidupnya benar-benar hidup dalam bertekun, hidup menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan, bertahan dalam ujian, di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, dan di dalam aniaya yang ia alami. Tokoh ini adalah Paulus, saudara. Kita akan belajar dari tokoh Paulus ini ya. Kita tahu saudara, Paulus ini adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Seorang yang dipilih, dipanggil Tuhan secara khusus dalam kehidupannya. Dan Paulus adalah seorang yang ulet, dia pantang menyerah. Dia seorang yang tahan uji. Dia tekun memberitakan Injil keselamatan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan. Banyak pos-pos PI, banyak gereja-gereja dibangun, didirikan karena plan dari Rasul Paulus ini. Kita lihat bagaimana ketekunan Paulus di dalam melayani Tuhan. Kita tahu tantangan, rintangan yang dihadapi Paulus tidak sedikit. Namun Paulus dengan tekun dia melayani Tuhan. Paulus seorang yang tekun di dalam berdoa, tekun dalam pengajarannya, memberitakan Injil keselamatan. Dan Paulus adalah seorang yang tidak mudah putus asa. Saudara, sebelum lebih lanjut lagi, kita akan membaca Alkitab kita di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan ke-9. Saya akan bacakan buat saudara. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini adalah ucapan Rasul Paulus. Di dalam pergumulan yang ia alami dikatakan bahwa dalam segala hal kami ditindas. Namun Paulus berkata bahwa kami tidak terjepit. Kami habis akal. Kehilangan mungkin mau buat apa ini. Namun Paulus tidak putus asa. Kami dianiaya. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus menyadari itu semuanya karena tangan Tuhan yang menyertai kehidupannya. Paulus adalah seorang yang tahan banting, saya katakan tadi. Dia banyak mengalami penderitaan, aniaya, dan berbagai-bagai kesulitan di dalam dia memberitakan Injil. Paulus seorang pelayan Tuhan yang tidak pantang menyerah. Seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani dengan dedikasi yang sangat tinggi. Tujuan Paulus adalah supaya banyak orang mendengar Injil keselamatan.
Sehingga dengan Injil keselamatan ini banyak orang dimenangkan. Dan Paulus bersaksi bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa pekerjaan yang dilakukan Paulus dalam memberitakan Injil tidaklah mulus, tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan, banyak sekali masalah yang dihadapi oleh Paulus ini. Namun Paulus, karena dia memiliki dedikasi pelayanan yang sangat tinggi, dia tidak pantang menyerah, saudara. Ia banyak menghadapi tantangan, baik dari keadaan atau situasi yang ada, baik di darat, di laut, maupun di kota, di kampung-kampung. Dia mengalami kesulitan, situasi yang berat dengan keadaan itu. Dia juga mengalami tantangan. Dia harus menghadapi orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya, orang-orang yang hendak mencelakai Paulus, orang-orang yang hendak membunuh Paulus, karena Paulus memberitakan Injil Tuhan ini dan banyak orang tidak suka. Paulus banyak menghadapi kesulitan. Ia bahkan ditinggalkan oleh teman-temannya. Demas meninggalkan Paulus pada waktu pelayanan karena Demas lebih mencintai dunia ini. Bahkan Paulus menyatakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10, pada waktu pembelaan Paulus ini tidak seorang pun yang membantu ketika banyak orang menyudutkannya. Tidak banyak orang yang membantu, bahkan semua meninggalkan Paulus. Namun di dalam semua keadaan yang dihadapi, kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh Paulus, Paulus tetap tekun di dalam memberitakan Injil keselamatan. Saudara, pengharapan Paulus ini membuat ia tekun di dalam memberitakan kebenaran. Paulus tidak mengharapkan apa yang dalam dunia ini. Paulus tidak mengandalkan kekuatannya. Paulus tidak mengharapkan teman-temannya. Namun Paulus memandang Tuhan, mengharapkan Tuhan. Itulah yang memberikan kekuatan kepada Paulus sehingga Paulus tetap bertahan. Bahkan kalau kita melihat banyak surat-surat dari Paulus ini, saudara ya, surat-surat tentang penggembalaan ini yang ditulis ketika dia dalam penjara. Lihat Paulus meskipun dalam keadaan yang sulit, dia dalam penjara, dia tetap menguatkan jemaat. Dia tetap menguatkan banyak orang dengan tulisan-tulisan yang ia kirimkan, surat-surat yang ia kirimkan, yaitu surat-surat penggembalaan. Paulus tidak mengharapkan penghargaan manusia sebagai ukuran keberhasilannya. Meskipun manusia tidak menghargai apa yang dilakukan oleh Paulus, Paulus tetap setia. Paulus tetap tekun di dalam mengiring, di dalam memberitakan Injil firman Tuhan. Meskipun manusia tidak menghargai, manusia mungkin tidak mengakui apa yang dilakukan oleh Paulus, bahkan manusia, teman-temannya dan sebagainya memandang apa yang dilakukan Paulus ini mungkin enggak berkenan. Namun ketekunan Paulus ini membuat dia tetap kuat di dalam melayani Tuhan. Kita perlu belajar dari Paulus ini, saudara ya. Dan Paulus ini mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Paulus akan menerima mahkota kehidupan yang telah disediakan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu lihat, ketika Paulus melayani Tuhan, Paulus melayani dengan semangat. Dia memberitakan Injil di kota-kota, di desa-desa. Banyak daerah ia kunjungi, banyak daerah ia selamatkan. Karena Paulus percaya bahwa ketekunan yang ia miliki, dia akan mendapatkan mahkota itu. Ya, kita dapat membaca di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, kitab 2 Timotius ini merupakan surat terakhir dari Paulus
yang ditulis ketika dia berada di dalam penjara di Roma. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai 7, kita melihat bahwa Paulus ini menyatakan sendiri tentang hari kematiannya, bahwa kematiannya sudah dekat. Dia tidak lama lagi. Makanya kemudian Paulus mengatakan bahwa ia telah melihat garis akhir itu. Dia sudah melakukan pertandingan yang baik. Dia sudah melaluinya. Dan ia siap untuk menerima mahkota kebenaran yang Tuhan janjikan kepadanya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, saya akan bacakan. 2 Timotius 4 ayat 6-7, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, ketika kita melihat pertandingan iman yang dilalui oleh Paulus ini, mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin ia dapat bertahan melewati semuanya itu? Dan Paulus menyatakan dengan jelas pengalamannya di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 ayat yang ke-27 ini menceritakan bagaimana pengalaman Paulus ketika dia mengiring dan melayani Tuhan. Dia mengalami banyak penderitaan, banyak masalah, pergumulan, tantangan dan sebagainya. Ya. Saya mulai bacakan dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 bagian B. Aku telah banyak berjederlah, lebih sering dalam penjara, didela di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjederlah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak makan, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan tidak menyebut banyak hal lagi urusanku sehari-hari, yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita melihat bagaimana ujian, tantangan yang dihadapi oleh Paulus di dalam dia memberitakan Injil. Di dalam ayat yang ke-28 itu, dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi urusanku sehari-hari. Jadi dia urusan juga banyak, bukannya tantangan-tantangan itu, ya, namun dia juga mengalami banyak hal. Sebenarnya apa yang membuat Paulus ini tetap bertekun dan setia dalam mengiring dan melayani Tuhan? Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12 kita dapat menemukan, saudara, alasan mengapa Paulus ini tetap berdiri teguh di dalam penderitaan yang begitu berat yang ia alami. Saya akan bacakan dulu ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku pada hari Tuhan. Saudara, ada 2 poin penting mengapa Paulus ini dia bisa bertahan di dalam menghadapi ujian dan masalah yang ia alami. Yang pertama adalah kenapa Paulus bisa bertekun. Dia tahan uji dalam pergumulan masalah yang ia hadapi. Yang pertama adalah karena Paulus tahu betul siapa Tuhan yang ia percayai.
Paulus tahu siapa yang ia percayai. Paulus ini bukan hanya sekedar tahu, lebih daripada itu, ia mengenal Kristus yang ia percaya sebagai Tuhan. Jadi Paulus mengenal betul siapa yang ia percayai. Kalau kita baca tentang kisah pertobatan Paulus, bagaimana pertobatan atau perjumpaan Paulus dengan Tuhan ini sesuatu yang spektakuler, luar biasa, saudara. Paulus bertemu Tuhan secara langsung ketika dalam perjalanan ke Damsyik, karena dia hendak menganiaya orang percaya, ya. Namun Tuhan menangkapnya. Tuhan mengambil Paulus sehingga Paulus ini diselamatkan dan bertobat, ya. Ini luar biasa. Paulus bertemu dengan Tuhan. Setelah kejadian itu, Paulus matanya buta selama 3 hari. Dan lihat, ya, Tuhan merubah paradigma, Tuhan merubah kehidupan Paulus ini dari orang yang tidak percaya, dari orang yang menganiaya murid-murid Yesus, kemudian dia menjadi seorang yang militan memberitakan Injil keselamatan. Tuhan menemui Paulus secara langsung. Tuhan menemui Paulus sendiri, Tuhan sendiri yang memanggil dan menyelamatkan Paulus. Sehingga Paulus mengenal Tuhan yang benar, siapa yang ia percayai. Jadi ketika dia melayani Tuhan dalam pelayanan yang ia lakukan, Paulus kuat. Paulus tahu siapa Tuhan yang ia layani. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan membuat seseorang itu menjadi orang-orang yang tekun. Keintiman seseorang dengan Tuhan membuat dia bertahan menghadapi situasi yang berat dalam kehidupannya. Paulus ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara supranatural. Luar biasa. Paulus ditangkap oleh Tuhan. Karena pengalaman pribadi inilah yang membuat Paulus ini dia berani bersaksi dan memberitakan Injil kebenaran dimanapun dia berada. Karena Paulus mengenal persis, Paulus mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Satu kerinduan Paulus adalah semua orang percaya, mengenal Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan sebagaimana yang ia alami. Sebagai orang percaya, kita harus mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Bukan kata orang, wah Tuhan baik, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa memberkati. Tapi kata orang, yuk alami perjumpaan sendiri bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan kita dari masalah. Bagaimana Tuhan menolong kita dalam ujian dan persoalan yang kita hadapi. Pengenalan kita, pengalaman kita bersama dengan Tuhan membuat kita kuat, terus bertekun, dan kita menjadi orang-orang yang tahan uji di dalam masalah yang kita hadapi. Pengenalan, pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, inilah yang akan membuat kita semuanya bertekun dan tetap setia di dalam melayani Tuhan. Yang kedua, Paulus dapat bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang memelihara imannya. Yang memelihara imannya di tengah-tengah ujian. Jadi Paulus ini, kenapa dia bisa kuat? Kenapa dia bisa bertahan, bertekun dalam ujian? Karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada Paulus. Kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan kepada Paulus, saya yakin Paulus tidak mampu menjalani itu semuanya. Namun karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada Paulus, memampukan Paulus untuk dia menghadapi situasi yang berat di dalam kehidupannya. Paulus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, namun Paulus mengandalkan kekuatan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, saudara, jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan lemah. Karena kekuatan kita ada batasnya. Kekuatan kita ada limitnya, ada batasnya, ada saatnya kita nggak mampu.
Namun ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan akan memelihara kita, memampukan kita, memberi kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu Paulus juga berkata bahwa meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun Tuhan memperbaharuinya dari hari ke hari. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Dalam perjuangan menghadapi ujian terhadap iman kita, saudara, jangan lupa bahwa Allah itu turut bekerja. Allah itu yang memberi kekuatan ketika kita mengalami kelemahan. Kita perlu sadar bahwa Tuhanlah yang menopang kita. Tuhanlah yang menguatkan kita. Hari ini kita boleh ada, kita boleh kuat, kita tetap setia, kita tetap tekun di dalam pelayanan kepada Tuhan. Itu semuanya karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sadar bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Di dalam menjalani pertandingan iman kita ini, Allah selalu menyertai kita. Bahkan dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan yang memanggil kita, bukan hanya Tuhan yang memelihara kita, memberkati kita, namun juga Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita sehingga iman kita tetap kuat. Ya, saudara, biarlah kehidupan kita belajar dari Paulus, tetap bertekun di dalam setiap masalah, setiap ujian, pencobaan yang kita hadapi. Karena dengan ketekunan membuat kita menjadi orang-orang, menjadi pribadi yang tahan uji di dalam menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan kita untuk kita belajar dari Paulus tentang ketekunan ini, bahwa Paulus ketika dia bertekun, dari ketekunan itu dia akan tahan uji menghadapi semua pergumulan. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami semuanya, supaya kami belajar bertekun di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan ada banyak tantangan, rintangan, ujian, masalah yang kami hadapi. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang kuat Tuhan menopang kami Tuhan. Dan kami boleh selalu kuat bertekun di dalam Engkau, karena kami mengenal Tuhan yang kami layani. Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Bila terus Tuhan kami kerjakan karya keselamatan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami menghidupi Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan ketika Engkau berjalan bersama dengan kami mampu melalui setiap masalah, setiap pergumulan, tantangan seberat apapun. Karena bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Ya, firman Tuhan juga dimeteraikan dalam hati hamba-Mu, supaya hamba-Mu tetap bertahan, bertekun di dalam ujian iman ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati, memberi kekuatan kepada hamba-Mu. Juga kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang ada. Engkau juga memberkati, memberikan kekuatan kepada setiap jemaat Tuhan, supaya dalam kondisi apapun kami tetap bertekun di dalam iman kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji, tidak mudah menyerah, tidak putus asa, karena kami percaya Engkau yang menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang terus Tuhan mementeraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita masih tetap ya dapat beribadah dengan sukacita, dengan semangat. Kita boleh tetap beribadah ya, sekalipun di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian di masing-masing rumah ya. Percayalah, saya sering mengatakan bahwa Tuhan tidak terbatas dengan ruang, tidak terbatas dengan tempat di mana kita berada ya.
Firman Tuhan katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Saya percaya saudara tidak sendiri di rumah, mungkin bersama dengan anak, menantu, cucu, ya, untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yohanes, ya, Saudara Yohanes, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang sudah kita dengar itu sungguh-sungguh menguatkan kita. Ya, kita belajar dari tokoh Alkitab, dari Rasul Paulus, ya. Saudara, juga saya mengucapkan terima kasih kepada para pelayan Tuhan, baik WL, singer, ya, para pemain musik. Percayalah apa yang saudara lakukan itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah membaca pengumuman di awal ibadah kita di YouTube ini, ya. Dan tolong diperhatikan apa yang saudara sudah baca. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita rendahkan hati di hadapan Tuhan untuk kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah mengisi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, bahkan kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah peribadahan kami saat pagi hari ini boleh sungguh-sungguh Tuhan menyenangkan hati Tuhan, dan boleh membangun iman dan rohani kami untuk tetap teguh berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami serahkan juga jemaat-Mu, GBI Budi Indah dimanapun mereka berada. Kiranya kuat kuasa Tuhan akan terus menyertai mereka. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan yang akan terus berkarya Bapa. Mereka yang membutuhkan kekuatan, penghiburan, biarlah Roh Kudus yang akan terus berkarya bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Satu hati kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup, Engkau yang akan terus berkarya buat gereja kami ini. Dimuliakanlah Tuhan gereja kami ini Bapa, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar gereja kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan buat perumahan di mana kami tinggal, buat perumahan di mana anak-anak-Mu tinggal Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, dari segala sakit penyakit apapun juga Tuhan. Diberkatilah para pengurus perumahan kami ini Bapa, mulai dari RT, RW, bahkan seluruh keamanan. Tuhan yang akan terus memakai mereka untuk menjaga perumahan kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan kami membawa bangsa dan negara yang kami cintai ini Bapa. Mari Allah Roh Kudus Tuhan memakai para pemimpin kami Tuhan, dari mulai Bapak Presiden bersama dengan wakilnya, bahkan seluruh stafnya Bapa. Engkau yang akan pakai mereka dengan hikmat-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan, untuk dapat mereka Tuhan berkarya mengatasi masa pandemi ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan punya waktu yang terindah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami mau serahkan juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah setia melayani Engkau Tuhan, baik para pemimpin pujian, WL, singer Tuhan, para pemain musik Tuhan. Engkau yang akan memberkati mereka ya Bapa. Terutama Tuhan buat hamba-Mu Saudara Yohanes Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan akan terus memakainya lebih hari lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami akan menerima berkat yang kami percaya Tuhan sudah sediakan bagi kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari kita sama-sama menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan arahkan hati pikiranmu, dan terimalah berkat yang Tuhan sudah sediakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
saat pagi hari ini, percayalah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kita, persekutuan yang manis bersama kuasa Roh Kudus akan terus menuntunmu, melindungimu, menyertaimu mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat pagi hari ini, kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.